Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan kasus terapi insulin, di mana anggota kelompok kami terdiri dari Kak Karmila Yati, saya sendiri Ade Monalia Rizky, Elfriksa Makfirah, Rihada Tunaim, dan Mutia Rahma. Nah, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya Mutia Rahma. Kepada Mutia Rahma kami persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya, Mutia Rahma, akan membahas tentang kondisi pasien. Di sini kami mendapatkan pasien yaitu seorang wanita. Pasien ini berumur 67 tahun yang menderita diabetes tipe 2 sejak 20 tahun yang lalu dan mulai menggunakan insulin ini sejak tahun 2006. Next. Di sini ada analisa data pasien. Berikut datanya yaitu nama dengan Nyonya N, jenis kelaminnya itu perempuan, umurnya 67 tahun. Penyakit saat ini yang dideritanya yaitu diabetes tipe 2, lambung, jantung, dan asam urat. Kemudian riwayat diabetesnya itu sejak umur 40 tahun. Pemakaian insulinnya sejak tahun 2006. Kemudian riwayat penggunaan obat yaitu bisoprolol, gabapentin, allopurinol, simvastatin, sucralfate, domperidone, xarelto, clopidogrel, dan ribenclamid. Kemudian kondisi obat oral terakhir ini digunakan pada bulan 10 tahun 2020. Berikut pemeriksaan fisik pasien. Sebelumnya pasien sudah memeriksa pada bulan Juni tahun 2020. Berikut hasilnya yaitu masih hepatitis diabetesnya itu masih tinggi. Kemudian dicek lagi pada bulan 9 tahun 2021, diabetesnya sudah menurun dan lebih baik dari bulan sebelumnya. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan data tambahan oleh teman saya, Rifsa Makfirah. Baik, terima kasih. Saya Frisa Makfira akan menjelaskan mengenai data tambahan yang kami dapatkan melalui wawancara dengan Nyonya N. Nah, Nyonya N, pasien tinggal saat ini bersama dengan anaknya di Tungkup. Aktivitas sehari-hari yang dilakukan adalah menjemur kain, mencabut rumput, sedangkan jalan pagi sudah tidak dilakukan lagi karena sakit pada lututnya. Nah, pola makannya juga terjaga dengan baik. Pasien tidak memakan makanan sembarangan dan mengganti gula pasir biasa dengan gula tropika yang rendah kalori. Pasien juga mengaku tidak pernah mengonsumsi obat herbal dan saat ini pasien hanya menggunakan insulin. Nah, pasien mengatakan ia tidak pernah merasakan khawatir saat pemakaian insulin dan tidak merasakan sakit di saat menggunakan insulin. Pasien sangat mandiri. Beliau menyuntikkan insulinnya sendiri tanpa bantuan dari anaknya. Pasien juga mengingat sendiri jadwal penyuntikan insulin, yaitu 2 kali sehari. 1 kali sebelum makan pagi dan 1 kali lagi sebelum makan malam. Nah, pasien ketika menyuntikkan insulin langsung suntik tanpa mengoleskan alkohol di tempat yang akan disuntik karena beliau merasa sudah terbiasa. Nah, pasien menyuntikkan insulin di area lingkar perut di tempat yang berbeda antara dosis 1 dengan dosis berikutnya, mengikuti pola melingkar dari pusar. Pasien tidak pernah lagi menyuntikkan insulin pada area bahu maupun paha karena sebelumnya pernah mengeluarkan darah saat penyuntikan, sehingga pasien takut untuk menggunakan insulin di area tersebut. Efek samping yang dirasakan oleh pasien setelah pemakaian insulin adalah rasa kebas pada bagian kaki, dan pasien menyimpan insulin dengan memasukkan insulin ke dalam plastik dan digantung tanpa dimasukkan ke dalam kulkas. Next.
Nah, untuk evaluasi cara penggunaan insulin pen-nya, berdasarkan hasil wawancara dengan pasien, cara pasien menggunakan insulin pen adalah, yang pertama adalah dengan membuka tutup insulin. Kemudian pasien mengatur dosisnya sampai pada angka 18, kemudian insulinnya dikocok dan disuntikkan langsung di tempat yang mau disuntik. Dari hasil wawancara tersebut, dapat kita lihat bahwa cara penggunaan insulin pen pasien masih kurang tepat. Next. Nah, untuk, cara penggunaan insulin pen, yang tepat adalah yang pertama dengan mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian disiapkan insulin pen, jarum, kapas alkohol, dan tempat sampah. Sebelum digunakan, periksa tanggal kadaluarsa, warna, dan juga kejernihan dari insulin. Kemudian, insulin pen disiapkan dan dilepaskan penutup insulin pennya. Kemudian pastikan tidak ada bagian yang menggumpal dengan cara memutar-mutar insulin pen sampai gumpalan hilang secara perlahan. Dan insulin pen tidak boleh dikocok. Nah, insulin yang jernih, dia tidak berwarna, sehingga tidak perlu dikocok. Kemudian insulin yang berwarna keruh seperti insulin premix atau campuran, dia cara mengocoknya dengan digoyang-goyang atau diguling-gulingkan antara dua telapak tangan, agar campuran keruh tersebut menjadi homogen. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh, teman saya Rihadatun Naim. Baiklah, saya Rihadatun Naim. Saya akan melanjutkan cara penggunaan insulin pen yang benarnya. Yang kelima itu melepaskan kertas pembungkus dan tutup jarum. Pertama, buka kertas pembungkus dan tutup jarum pen, kemudian tarik kertas pembungkusnya dari jarum pen, kemudian putar jarum insulin ke insulin pennya, baru dilepaskan penutup luar jarum sehingga jarumnya tampak. Nah, kemudian pastikan insulin pen siap digunakan. Pastikan tidak ada udara di dalam insulin pen dan jarum berfungsi dengan baik dengan cara yang pertama, putar tombol pemilih dosis pada ujung pen untuk 1 atau 2 unit. Kemudian, tahan insulin pen dengan jarum mengarah ke atas. Tekan tombol dosis dengan benar sambil mengamati keluarnya sedikit insulin. Ulangi jika perlu sampai insulin terlihat di ujung jarum. Nah, tombol pemutar harus kembali ke 0 setelah insulin terlihat di dalam pen. Next. Kemudian, diatur dosis sesuai dengan anjuran dari dokter. Kemudian pilih lokasi bagian tubuh yang akan disuntik, pastikan posisi nyaman saat menyuntikkan insulin pen. Penyuntikan ini dapat dilakukan pada bagian perut, lengan, paha atas, atau pantat. Nah, tidak dianjurkan untuk menyuntik di lokasi yang sama terus-menerus. Rotasikan posisi, serta konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu. Next. Kemudian untuk menyuntikkan insulinnya, usapkan terlebih dahulu kapas alkohol pada bagian yang akan disuntik. Genggam pen dengan 4 jari, letakkan ibu jari pada tombol dosis seperti pada gambar A. Kemudian mencubit kulit atau bagian lemak yang akan disuntik menggunakan 2 jari seperti gambar B. Kemudian segera suntikkan jarum dengan cara tegak lurus atau sudut 90 derajat dengan bagian tubuh yang akan disuntik. Kemudian gunakan ibu jari untuk menekan ke bawah pada tombol dosis sampai berhenti. Klep dosis akan kembali pada 0. Biarkan jarum di tempat suntikan selama 5-10 detik untuk memastikan insulin benar-benar masuk dan mencegah insulin keluar dari tempat suntikan. Kemudian lepaskan kulit yang dicubit tadi, kemudian tarik jarum dari tempat penyuntikan dan usap dengan kapas alkohol. Jangan digosok atau dipijat. Next. Nah, untuk mempersiapkan insulin pen untuk penggunaan berikutnya, itu tutup luar jarum dan putar untuk melepaskan jarum dari pen. Tempatkan jarum yang telah digunakan pada wadah yang aman seperti kaleng kosong dan buang ke tempat sampah. Simpan kembali insulin pen untuk digunakan ke pemakaian selanjutnya. Yang terakhir, cuci tangan setelah selesai menggunakan insulin pen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ade Monalia. Baik, saya Ade Monalia Rizky. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi lokasi penyuntikan. Nah,
berdasarkan wawancara dengan pasien dapat diketahui bahwasannya pasien itu menggunakan insulinnya ini, penyuntikannya ini, pola penyuntikannya ini belum sudah benar ya, di mana pasien ini menyuntikkan insulinnya ini di bagian perut melingkar dari pusar searah jarum jam. Di mana untuk penggunaan insulin sendiri penyuntikannya itu dilakukan secara subkutan. Nah, di bawah jaringan di bawah kulit yang merupakan jaringan lemak. Nah, karena penyuntikan pada bagian jaringan lemak ini akan mempercepat proses penyerapan insulin. Lokasi penyuntikan umumnya itu pada bagian perut, lengan, paha atas, dan pantat, di mana bagian perut atau abdomen itu menyerap insulin paling cepat dibandingkan dengan lokasi lain, karena menyimpan cukup banyak jaringan lemak. Nah, kemudian disarankan untuk pasien mengganti titik injeksi penyuntikan insulin pen setelah waktu 2 hari berturut-turut, di mana untuk menggunakan titik yang sama secara berulang-ulang. Tidak boleh menggunakan titik yang sama secara berulang-ulang karena dapat menyebabkan kulit iritasi dan merusak jaringan lemak di bawah kulit. Sehingga disarankan untuk mengganti titik injeksi. Nah, titik injeksi yang diganti ini bukan berarti mengganti area injeksi. Hanya saja penyuntikan pada area injeksi yang sama, misalnya ini di abdomen. Namun letaknya tidak di titik yang sama seperti penyuntikan sebelumnya. Berikanlah jarak sekitar 2 cm dari titik injeksi sebelumnya. Nah, misalnya kan kita suntiknya ini di bagian abdomen ya. Jadi jangan sama penyuntikannya dengan awal penyuntikan pertama, tapi berikan jarak 2 cm di bagian abdomen lainnya, yaitu searah jarum jam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Carmila. Baik, untuk evaluasi penyimpanan insulin pen yang dipakai oleh pasien tersebut adalah insulin pen Novomid 30. Jadi pasien ini pada saat diwawancara mengatakan bahwa beliau ini meletakkan insulinnya di dalam plastik dan mengantung pada suhu ruangan. Jadi menurut Guideline American Diabetes Association atau ADA dan Royal Nursing Insulin insulin yang sudah dipakai itu sebaiknya memang diletakkan di suhu ruangan dan terhindar dari cahaya matahari. Sehingga penyimpanan insulin yang belum digunakan juga dapat disimpan dalam suhu dingin, berbeda dengan insulin yang sudah dipakai. Insulin yang belum dipakai disimpannya di dalam suhu dingin, tapi bukan di dalam freezer. Kenapa insulin tidak boleh disimpan di dalam freezer? Insulin yang disimpan di dalam freezer ini bisa menyebabkan terganggunya stabilitas dari insulin dan membuat si insulin menjadi beku dan warnanya menjadi keruh. Sehingga tujuan dari penyimpanan insulin dalam lemari pendingin ini dapat kita ketahui bahwa untuk menjaga insulin bertahan lebih lama sampai masa kadaluarsa si insulin ini. Jadi insulin tidak dianjurkan disimpan dalam lemari es, juga dapat mengakibatkan iritasi lokal pada saat penyuntikan. Jadi insulin yang sudah dipakai tidak dianjurkan untuk disimpan di lemari pendingin karena pada saat penyuntikan akan terjadinya reaksi iritasi lokal, kemudian bisa menimbulkan rasa sakit pada saat penyuntikan. Jenis insulin yang dipakai oleh pasien ini merupakan insulin Novomid 30 flex pen. Penyimpanan insulin yang dianjurkan yaitu di bawah 30 derajat Celcius, terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Jadi pada pasien yang kami wawancarai ini, pasien tersebut sudah tepat penyimpanannya dengan menyimpan insulin pada suhu ruangan dan terhindar dari cahaya matahari. Berikut next beberapa referensi yang kami dapatkan tentang evaluasi penyimpanan insulin. Kemudian untuk mitos seputar insulin dan faktanya dilanjutkan oleh Mona. Baik, Ibu, saya sebenarnya ingin bertanya nih. Saya kan udah lama nih mengidap diabetes mellitus, cuman sebelumnya tuh saya pakai antidiabetik oral. Nah, baru-baru ini dokter saya tuh meresepkan penggunaan insulin untuk saya. Tapi penggunaan insulin ini saya takut bahwa penyakit saya ini makin parah dan hidup saya tidak lama lagi. Apakah benar seperti ini, Ibu?
Baik, Ibu. Sebenarnya, Bu, diabetes itu sendiri, dia adalah penyakit yang progresif, di mana seiring berjalannya waktu, pankreas akan membuat lebih sedikit insulin, atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin secara optimal karena adanya resistensi insulin. Nah, sehingga insulin yang Ibu gunakan itu nantinya untuk menggantikan insulin, yang sudah tidak dibuat lagi oleh tubuh Ibu. Jadi, pemakaian insulin menandakan memburuknya diabetes itu tidak benar, Ibu. Justru pemakaian insulinlah untuk mencegah memburuknya diabetes dan juga mencegah terjadinya komplikasi ke penyakit-penyakit serius lainnya seperti penyakit jantung dan lainnya. Nah, sehingga, memulai menggunakan insulin dapat membuat Ibu menjadi lebih sehat dan gula darah Ibu terkontrol dengan baik. Nah, bahkan banyak pasien-pasien lain yang sudah menggunakan insulin mengaku kalau fisik mereka menjadi lebih sehat, emosi mereka terkontrol lebih baik, dan hubungan secara sosial dan pekerjaan mereka juga menjadi lebih baik. Begitu, Ibu. Baik, Ibu. Terima kasih banyak atas jawabannya. Saya ingin bertanya lagi nih. Jadi kan saya baru nih mau mencoba menggunakan insulin. Cuma saya takut kalau penggunaan insulin ini dapat menimbulkan rasa sakit dan meninggalkan bekas luka di daerah yang nantinya saya suntikan. Apakah benar seperti itu, Bu? Baiklah Bu, saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Ibu ini. Sebenarnya Bu, penyuntikan insulin itu dia akan menimbulkan rasa sakit dan meninggalkan bekas luka di daerah penyuntikan yang Ibu katakan tadi. Itu adalah informasi yang salah jika cara penggunaan insulin pen Ibu itu sudah sesuai dengan prosedurnya. Nah, insulin pen itu sendiri, dia kan memiliki jarum dengan diameter yang kecil, sehingga kemungkinan untuk timbulnya rasa sakit itu juga lebih sedikit. Nah, selain itu, Bu, untuk ketakutan Ibu meninggalkan bekas luka di daerah penyuntikan tadi, itu bisa Ibu hindari dengan cara penyuntikan di tempat yang berbeda, di rotasi cara penyuntikannya. Selain itu, Bu, menurut pasien-pasien yang sudah menggunakan insulin pen ini, insulin pen ini menimbulkan rasa sakit yang lebih sedikit ketimbang penggunaan jarum suntik, vial, atau insulin pen yang ditusuk di ujung jari. Nah, meskipun pen insulin ini tidak menyebabkan rasa sakit sebenarnya, Bu, menyuntikkan di tempat yang sama berulang kali juga dapat menyebabkan bekas luka di daerah penyuntikan Ibu, sehingga Ibu harus menghindari penyuntikan yang sama di tempat yang sama. Seperti itu, Bu. Baik, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Saya sudah tidak takut lagi pakai insulin. Baik, Bu, saya juga mau bertanya masalah penggunaan insulin. Jadi dokter saya baru meresepkan insulin, tapi dari beberapa, bahan di internet yang saya baca, saya menjadi takut untuk menggunakan insulin karena di internet dikatakan bahwa insulin itu dapat menyebabkan ketergantungan dan juga hipoglikemik. Itu bagaimana ya, Bu? Baik, Bu. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, saya akan menjawab tentang mitos Ibu ya, di mana sebenarnya itu penggunaan insulin itu menyebabkan ketergantungan itu hanya untuk DM tipe 1, di mana untuk diabetes mellitus tipe 1 ini merupakan suatu penyakit yang di mana pankreasnya ini rusak. Jadi pankreasnya ini nggak bisa memproduksi insulin, sehingga kita butuh insulin dari luar untuk dapat mengatur gula darah kita. Nah, jadi penggunaan insulin untuk DM tipe 1 ini dia berlangsung seumur hidup karena kan pankreasnya ini udah nggak bisa menghasilkan insulin. Nah, sedangkan untuk diabetes mellitus tipe 2 itu penggunaan insulinnya itu dia tidak seumur hidup, di mana penggunaan insulinnya ini hanya bersifat sementara untuk mengatur kadar gula darah Ibu. Nah, untuk diabetes mellitus tipe 2 ini juga
pengaturan gula darah ini diperlukan karena misalnya nih penggunaan obat anti diabetes oralnya itu sudah tidak mampu untuk menurunkan gula darah ibu, sehingga ibu diresepkan untuk menggunakan insulin. Sehingga jika kadar gula darah ibu kembali normal, maka akan diberikan antibiotik oral lagi. Tapi penggunaan insulin ini sendiri biasanya tuh berlangsung lama. Kenapa? Karena untuk menjaga kadar gula darah ibu agar terus dalam kondisi normal sehingga tidak memperburuk keadaan ibu, sehingga ibu tidak usah takut untuk menggunakan insulin. Selain itu, penggunaan insulin dapat menyebabkan hipoglikemik. Itu mitos yang benar adanya, tapi hipoglikemik ini sendiri pada penggunaan insulin ini jarang terjadi, di mana hipoglikemik ini merupakan suatu keadaan ketika gula darah kita itu di bawah normal. Nah, di mana tanda-tandanya itu misalnya ibu ngerasa pas gunain insulin nih, ngerasa tremor, tiba-tiba lapar, gelisah, kurang konsentrasi, ini tanda-tanda hipoglikemik. Nah, hal yang harus ibu lakukan untuk mencegah hipoglikemik ini sendiri adalah konsumsi glukosa, intake glukosa kayak gitu. Misalnya kayak minum teh atau makan karbohidrat nasi kayak gitu untuk mencegah hipoglikemik. Nah, jadi hipoglikemik ini sendiri sebenarnya jarang terjadi, jadi ibu nggak usah khawatir karena penggunaan insulin ini biasanya hipoglikemik ini terjadi pada DM tipe 1, tapi ini jarang terjadi, ibu nggak usah takut. Penggunaan insulin ini, hipoglikemik ini bisa diatasi. Nah, kalau misalnya hipoglikemik yang ibu rasakan itu tremor, gelisah, ibu harus sering cek gula darah ibu supaya kita bisa mengontrol kadar gula darah kita sendiri. Begitu Bu jawaban dari saya, apakah bisa diterima? Terima kasih jawabannya, Bu. Saya ada pertanyaan lain lagi. Nah, dari yang saya lihat juga di internet dan ada beberapa kenalan saya mengatakan kalau insulin itu terbuat dari babi. Nah, sedangkan kita sebagai Muslim kan kita tidak boleh mengkonsumsi babi, Bu. Jadi itu bagaimana ya, Bu? Baik, terima kasih ya Bu pertanyaannya. Ini saya menjawab sedikit, menjelaskan pertanyaan dari Ibu. Jadi kembali kepada tujuan utamanya Bu, bahwa pemakaian insulin itu bagi penderita diabetes berguna untuk mengembalikan kondisi gula tubuhnya menjadi normal. Jadi insulin yang terbuat dari babi yang saya tahu ada produk dari Nistart yang diproduksi oleh Novo Nordisk. Kemudian jika menurut Islam yang saya tahu adalah disebutkan dari beberapa hukum syariat yang digunakan untuk mempermudah manusia atau memperluas pengobatan. Jadi insulin ini tergolong ke dalam rukhsah, di mana diperbolehkan jika keadaannya dalam darurat dan kebutuhan yang mendesak, maka diperbolehkan baginya untuk memakai. Jadi insulin ini dapat digunakan dengan tujuan agar dia terhindar dari penyakit diabetes tersebut, Bu. Jadi insulin ini boleh digunakan dalam keadaan mendesak, Bu. Kemudian kita ketahui juga seiring dengan perkembangannya teknologi di dunia ini, khususnya pada bidang pengobatan, maka saat ini sudah banyak insulin yang halal, Bu. Maka ketika sudah ditemui insulin yang halal, maka haram memakai insulin yang mengandung pankreas babi seperti yang Ibu tanyakan tadi. Jadi setelah diproduksinya insulin yang halal, maka kita harus memakai insulin yang halal, Bu. Jadi fakta dari penggunaan insulin saat ini tentang Islam yang tidak bisa menggunakan insulin dari babi itu merupakan suatu pernyataan yang keliru. Dikarenakan pada saat ini banyak insulin yang sudah dikembangkan secara halal, yang biasanya dihasilkan dari rekayasa genetika gen. Penghasil insulin sendiri yang didapatkan dari manusia, Bu, dari pankreas manusia, yang biasanya dikombinasikan dengan gen dari bakteri E. coli, Bu. Jadi sekian Bu penjelasan saya. Semoga Ibu bisa menerima penjelasannya. Baik, terima kasih. Jadi saya di sini sudah memutuskan untuk menggunakan insulin. Jadi kalau saya menggunakan insulin, berarti saya dapat makan sesuka saya dong. Itu gimana ya, Bu? Apa saya boleh makan sesuka saya atau bagaimana?
Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pertanyaan Ibu tadi, di mana yaitu bagi pasien yang telah mengidap diabetes dan sudah dianjurkan untuk memakai insulin, itu merupakan informasi yang salah, Bu. Di mana pasien yang telah mengidap diabetes itu tetap harus menakar menu makanannya meski sudah menggunakan insulin. Tidak boleh makan makanan sembarangan, yaitu bertujuan untuk menstabilkan gula darah, Ibu. Terus bagi pasien yang mengidap diabetes ini tetap bisa menikmati makanan penutup seperti es krim dan porsinya itu harus dikurangi. Kemudian bisa dikonsumsi buah-buahan, kue, gandum atau yogurt bisa juga dikonsumsikan, Ibu. Kemudian pengidap diabetes ini tidak harus mengonsumsi menu makanan khusus bagi pengidap diabetes. Yang harus diperhatikan itu hanyalah kalori, jenis dan jumlah karbohidrat, lemak serta protein makanan tersebut. Kemudian pasien diabetes ini tetap bisa juga ngemil karena cemilan ini dapat berfungsi dalam menjaga gula darah tetap stabil. Dengan catatan si pasien tidak asal ngemil, harus juga diperhatikan jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh si pasien. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Sekian yang dapat saya jelaskan. Semoga Ibu lekas sembuh. Terima kasih, Bu. Sekarang saya menjadi tidak menggunakan insulin. Terima kasih atas informasinya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami terkait dengan penggunaan insulin dan fakta mitos terkait dengan penggunaan insulin. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.